السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون المتقون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، فمن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Hadirin jamaah sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pada hari ini demi merayakan Idul Fitri, yaitu hari raya kita semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli qaumin 'idun wa hadha 'iduna." Setiap kaum memiliki hari Id sendiri-sendiri, akan tapi ini adalah hari Id kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut berbahagia ketika hari Id datang. Masuknya tanggal 1 Syawal itu artinya adalah bulan Ramadan telah pergi dari kita. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. 29 hari atau 30 hari di bulan suci Ramadan telah berlalu. Bulan yang sangat mulia telah meninggalkan pergi dari kita. Bulan yang mana di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang mana di dalamnya Allah syariatkan puasa wajib. Bulan yang mana di dalamnya qiyamul lail menjadi sunnah muakkadah. Bulan yang mana ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik, maka akan diganjar dengan sebuah kewajiban. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang wajib, maka akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kewajiban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sayangnya para jamaah, bulan tersebut telah pergi dari kita. Bulan tersebut telah meninggalkan kita semuanya. Patut kita bersedih. Akan tetapi kesedihan kita bukan hanya karena perginya bulan suci Ramadan. Sedihnya kita, tumpah air mata kita dikarenakan perginya tumpah air mata kita dikarenakan ketika bulan suci Ramadan pergi, itu pasti akan kembali. Akan tetapi kita harus menangis ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci kembali kepada kita, akan tetapi kita dalam keadaan telah pergi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Marilah kita berusaha menjaga ketaatan kita dan amal soleh kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kurang lebih 29 hari atau 30 hari. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita harus kita lakukan, salat kita sunnah muakkadah hukumnya. Kita bisa melakukannya di bulan suci Ramadan. Lantas kenapa di bulan lainnya kita tidak bisa melakukannya? Pernahkah kita berpikir, kenapa kita bisa melakukan di bulan suci Ramadan, akan tapi bulan yang lainnya kita tidak bisa melakukan? Mungkin salah satu jawabannya adalah kita mengetahui banyak fadilah, keutamaan di bulan suci Ramadan, akan tapi kita tidak mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan yang lainnya. Karena keutamaan di bulan suci Ramadan lebih dibanding bulan-bulan yang lainnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki masjid, kemudian berkata kepada sahabatnya, "Uhdurul mimbar." Sini berkumpullah ke mimbar. Duduklah bersaf-saf, berkumpullah ke mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, yang mana mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 anak tangga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Kemudian ketika naik ke tangga yang kedua, beliau kembali mengatakan amin. Kemudian ketika naik tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Lantas para sahabat yang berada di situ terkagum-kagum, terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah belum melakukan hal tersebut selamanya sebelum itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat yang ada di situ bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Apa yang membuatmu mengucapkan amin 3 kali? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat. Qala, "Lamma raqitu ad-darajata al-ula, ja'ani Jibril faqala." Ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat mendatangi aku seraya berkata, "Syaqiya 'abdun." Dan dalam riwayat lain, "Bu'dun liman adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah." Sungguh merugi barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan dari awalnya sampai Ramadan pergi darinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan yang mana kita dalamnya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersungguh-sungguh melakukan puasa, bersungguh-sungguh menegakkan salat atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lampau. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jemaah hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tujuan hidup kita itu adalah mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya bersalah, melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dan maghfirah darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirah dan ampunan dosanya. Allahumma amin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar doa malaikat yang pertama tadi, kemudian Nabi mengatakan amin. Doa ini diucapkan oleh pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan diaminkan oleh khairul bashar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, nabi yang paling mulia secara itlak. Nabi Muhammad mengaminkan dan didoakan oleh Jibril. Jadi artinya doa ini insya Allah dan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung bagi orang yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, kemudian ketaatannya tidak berhenti ketika Ramadan itu selesai. Akan tapi orang yang paling beruntung itu adalah ketika dia melakukan ketaatan di bulan suci Ramadan, kemudian setelah Ramadan pergi sampai Ramadan datang, kemudian Ramadan pergi sampai Ramadan datang, dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril kembali datang kemudian mengatakan, "Syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah." Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, akan tetapi keberadaan orang tuanya tidak memasukkannya ke surganya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk melakukan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Setiap kita pasti menjadi anak, akan tapi belum pasti dari kita akan menjadi orang tua. Maka dari itu kita patut dan wajib untuk menghormati orang tua. Kita patut dan wajib untuk menghargai orang tua dan mengikuti apa perintah orang tua selama itu tidak menyelisih syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu, kepada kalian, kepada umat Nabi Muhammad untuk tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana, dan untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua digandengkan dengan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya berbakti kepada orang tua itulah hal yang sangat penting. Kemudian Allah melanjutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jikalau salah satu dari orang tuamu atau kedua orang tuamu telah lanjut usia, fala taqul lahumu uff. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan uff, mengatakan ah. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Mengatakan ah pun saja tidak boleh, apalagi tanharhuma, kau mencela keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, akan tetapi katakanlah, berbicaralah dengan orang tuamu, berinteraksilah kepada orang tuamu dengan perkataan yang lembut, perbuatan yang baik. Wakhfid lahumu janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tundukkanlah sayapmu dan tundukkanlah bahumu. Artinya adalah turunkanlah egomu. Jangan kau melawan orang tuamu karena egomu. Wahfidh lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dikarenakan kasih sayangmu kepadanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada orang tuamu, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuamu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah orang tua kami, rahmatilah orang tua kami sebagaimana mereka telah merawat kami ketika kecil. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita pasti menginginkan yang terbaik bagi kita. Jadi ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu hal yang baik, itu patut kita untuk lakukan. Jangan kita tentang, jangan kita lawan. Ada contoh dari seorang sahabat, dan ada yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni, orang yang terkenal di langit akan tapi tidak terkenal di bumi. Akan tapi semua umat Nabi Muhammad sekarang mengenalnya. Beliau sangat memuliakan orang tuanya, terkhusus ibunya. Sampai-sampai dia dibilang orang gila. Karena apa? Karena dia setiap hari menggendong sapi kecil, naik gunung, turun gunung setiap hari. Tujuannya untuk pengen gendong ibunya pergi ke Mekah. Sampai dibilang orang gila. Dan tujuan tersebut, menggendong ibunya dari rumahnya ke Mekah, tercapai karena kan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah untuk menghormati ibunya dan untuk memenuhi apa yang ibunya mau. Orang tersebut dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Umar radhiyallahu anhu menjalankan safar, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ketika kamu menemui Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Artinya apa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berbakti kita kepada orang tua itu menghantarkan kita ke surganya. Menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling celaka adalah orang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, akan tapi tidak memasukkannya ke surganya. Kita memasuki surga dikarenakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan dari salah seorang ulama, beliau mengatakan,
ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar ridho dari orang tua, dan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu atas ridho dan atas kemurkaan orang tua juga. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita telah meridhoi kita, maka insya Allah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Dan ketika orang tua sudah murka terhadap kita, benci terhadap kita, maka na'udzubillah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga akan datang kepada kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, beliau kembali mengatakan amin, dan malaikat Jibril datang kepadanya seraya berkata, "Syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik." Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang ketika namamu disebut di sisihnya, akan tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan amin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kita bersolawat kepadanya ketika nama beliau disebut. Dan bentuk kecintaan kita yang lain adalah dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kuntu ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia akan bersamaku di jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengakui cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti syariatnya, mengikuti arah-arahannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau kita mengaku cinta akan tapi kita tidak mau mengikuti syariatnya, tidak mau mengikuti perintahnya, maka cinta tersebut batil. Sebagaimana kata seorang ulama, bahwasanya law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau cintamu itu benar dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapa yang engkau cintai, maka niscaya engkau akan patuh terhadap orang yang engkau cintai. Engkau akan menuruti apa yang dia perintahkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut semuanya diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perlu kita perhatikan bahwasanya yang pertama adalah ketika Ramadan pergi atau ketika sudah masuk bulan Ramadan dan Ramadan pergi, maka kita jaga amalan-amalan kita agar tetap istiqomah. Karena keistiqomahan itu adalah hal yang sulit. Seorang ulama mengatakan bahwasanya istiqomah adalah a'zamul karamah. Istiqomah adalah karamah yang paling agung. Karamah yang paling agung itu bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa jalan di atas air. Akan tapi karamah yang paling agung itu adalah ketika kita bisa beristiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua adalah syaqiya 'abdun. Sungguh merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup akan tapi tidak masukkannya ke surganya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita, masih ada orang tua kita ataupun tidak ada, marilah kita terus berbakti kepada keduanya sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke surganya kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka hendaknya kita bersolawat kepadanya sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhullah wa rasuluh. Fallahumma sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihil mayamin.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. فاتقوا الله في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام، واتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. Amma ba'd, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bulan suci Ramadan kita dengan datangnya bulan Syawal, dan kita lanjutkan dengan merayakannya dengan salat Idul Fitri. Kemudian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga atbi'u as-sittah min Syawal, yaitu setelah Ramadan pergi dan kamu ingin Ramadanmu sempurna dan mendapatkan puasa selama setahun, maka lakukanlah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Sebagaimana tadi, kalau kita mau mengaku cinta Rasulullah SAW, maka hendaknya kita menghidupkan sunnahnya. Dan salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama amartana faqulta wa qawlukal haqq. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وجدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وأعده علينا بالخير والرحمات. اللهم اجعل مودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah masukkan kami kepada bulan suci Ramadan, maka keluarkan kami dari bulan suci Ramadan dalam keadaan bertakwa kepadamu dan dalam keadaan ampunan darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami istiqamah, rezekikanlah kepada kami keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, dan sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami dan mendidik kami ketika kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah Maha yang adil. Engkau memiliki surgamu, maka masukkanlah kami ke surgamu kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahil akbar. Wa akhiran aqulu lakum ختم الله صيامكم بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول وجعل عيدكم فرحة وبهجة وسعادة لا تزول. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.